Belakangan aku tahu maksudnya. Tak ada lagi bincang-bincang malam hari seperti yang biasa kami lakukan. Ketika kedai sudah tutup, Ben tetap tak beranjak dari dalam bar. Pemandanganku setiap malam kini berganti menjadi Ben dikelilingi gelas-gelas ukur, tabung-tabung reaksi, timbangan, sendok takar, dan aneka benda yang rasanya lebih cocok ada di laboratorium kimia daripada di kedai kopi. Rambut Ben gondrong berantakan, pipinya kasar karena kelupaan bercukur. Lingkaran hitam membundari matanya akibat terlalu banyak begadang. Tubuhnya menipis karena sering lupa makan. Sahabatku bermutasi menjadi versi lain dari Dr. Frankenstein, The Mad Barista. Minggu-minggu berlalu sudah. Sekitar tengah malam, Ben tahu-tahu meneleponku. Memaksaku datang ke kedai. Aku tiba sambil bersungut-sungut. Urusan apa yang sebegitu pentingnya sampai tidak bisa menunggu besok? Ben tidak menjawab. Namun kutangkap dalam mata yang menyala terang. Terpancar dari wajahnya yang kusut berantakan. Ke depan batang hidungku, ia menyodorkan sebuah gelas ukur. Ada kopi hangat di dalamnya. Coba cium. Aku mengendus. Wangi, sangat wangi. Coba minum. Dengan sedikit ragu, aku menyeruput. Sebuah kombinasi rasa merambati lidahku. Ini. Ben, kopi ini. Aku mengangkat wajahku. Sempurna. Kujabat tangan Ben keras-keras sampai badannya terguncang-guncang. Kami berdua tertawa-tawa. Lama sekali. Seakan-akan ada beban berat yang tahu-tahu terangkat. Seolah-olah sudah tahunan kami tidak tertawa. Ini kopi yang paling enak, seruku lagi takjub. Di dunia, sambung Ben. Aku sudah keliling dunia dan mencoba semua kopi terenak. Tapi belum ada yang rasanya seperti ini. Akhirnya, aku bisa berkata bahwa ada ramuan kopi yang rasanya sempurna. Aku mengangguk setuju. Mau diberi nama apa ramuan ini? Ben mematung. Sampai akhirnya sebuah senyum mengembang. Senyum bangga seorang ayah yang menyaksikan bayinya lahir ke dunia. Ben's Perfecto. Tandasnya mantap. Pagi-pagi sekali, Ben menelepon penantangnya. Tepat pukul 4 sore, orang itu datang lengkap bersama pacarnya. Siapapun akan mau bertukar nasib dengannya. Dari langkah pertama ia masuk kedai, auranya menyiarkan kesuksesan, kekayaan, dan pacarnya itu tidak butuh lagi foto aura untuk menangkap kecantikannya. Disaksikan semua pelanggan yang sengaja kami undang. Ben menyuguhkan secangkir Ben's Perfecto pertamanya dengan raut tegang. Pria itu menyeruput, menahan napas, kemudian mengembuskannya lagi sambil berkata pelan, Hidup ini sempurna. Kedai mungil kami gegap gempita. Semua orang bersorak. Pria itu mengeluarkan selembar cek. Selamat, kopi ini perfect, sempurna. Sebagai ganti, Ben memberikan kartu filosofi kopi. Kartu itu bertuliskan, kopi yang Anda minum hari ini Ben's Perfecto. Artinya, sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Pria itu tertawa lebar membacanya. Setuju, akan selalu saya simpan kartu ini, ujarnya. Lalu memasukkan kartu itu ke balik kantong jasnya yang tampak mahal. Sore itu berlalu dengan sempurna.
kami membagikan sampel Benz Perfecto pada semua pengunjung. Dan minuman itu mendapat sambutan yang luar biasa. Demikian pula dengan hari-hari selanjutnya. Sejak diciptakannya Benz Perfecto, keuntungan kami meningkat, bahkan berlipat ganda. Minuman itu menjadi menu favorit semua langganan, sekaligus menjadi daya pikat yang menarik orang-orang baru untuk datang. Walau harganya lebih mahal dibandingkan minuman lain, kepuasan yang didapat dari Benz Perfecto memang tak bisa didapat dimanapun. Kesohoran minuman itu juga menarik perhatian banyak orang asing, dan mereka semua tercengang-cengang ketika mencobanya. Tak ada yang menyangka akan menemukan ramuan kopi sedahsyat itu di kota Jakarta, di kedai kecil bernama Filosofi Kopi. Hari ini, aku iseng mendampingi Ben di bar. Ingin sekali-kali kunikmati kepuasan bercakap-cakap dengan para pelanggan setia. Atau sekadar menonton ekspresi orang-orang baru saat mencicip ramuan kopi spektakuler Ben. First timer. Ben yang hafal semua muka pelanggannya berbisik ketika seorang pria setengah baya masuk. Dengan ekstra ramah, aku langsung menyambut. "Selamat pagi, Pak," sapaku seraya membungkukkan badan. Selamat pagi. Tampak terkesan dengan sambutanku, ia kemudian duduk di salah satu bangku bar. Bisa pesan kopinya satu, Dek? Jelas bisa, Pak. Namanya juga kedai kopi. Dia ikut tersenyum. Agak canggung dia membenarkan posisi duduknya. Celingak-celinguk mempelajari tempat kami, lalu perlahan membuka koran yang ia kempit. Dari gelagatnya, aku menduga bapak satu itu tidak bisa minum kopi di kafe. "Silahkan Pak, mau pesan yang mana?" Aku menyodorkan daftar minuman. Bapak itu hanya memandang sekilas, membaca pun tidak. Yang mana saja terserah adik. Pilihkan saja yang enak, Jawabnya kalem. Dengan cepat, aku berseru pada Ben. "Ben, Perfecto 1. Dalam waktu singkat, Ben sudah menyuguhkan secangkir Benz Perfecto. "Nah, yang ini bukan sekadar enak, Pak. Tapi ini yang paling enak. Nomor 1 di dunia." Aku berpromosi. Bapak memang hobi minum kopi? Tanya Ben ramah. Pertanyaan rutinnya pada setiap pengunjung baru. Kopi itu ibarat jamu sehatku setiap hari. Aku tahu benar mana kopi yang enak dan mana yang tidak. Kata temanku, kopi di sini enak sekali. Tuturnya bersemangat dalam logat Jawa kental. Setelah meminum seteguk, bapak itu meletakkan cangkir dan kembali membuka halaman korannya. Ben segera bertanya antusias. Bagaimana, Pak? Bapak itu mendongak. Apanya? Ya, kopinya. Dengan ekspresi sopan, bapak itu mengangguk-angguk. Lumayan. Jawabnya singkat lalu terus membaca. Lumayan bagaimana? Ben mulai terusik. Ya maksudnya lumayan enak toh, Dik. Ia membalas. "Pak, yang barusan bapak minum ini kopi yang paling enak di dunia." Aku tidak tahan untuk tidak menjelaskan. Yang bener toh, masa iya? Seperti mendengar lelucon, bapak itu malah tertawa kecil. Wajah Ben langsung mengeras. Tamu kami itu pun tersadar akan ketegangan yang ia ciptakan. Aku bercanda kok, Dik. Kopinya enak. Enak, sungguh. Memangnya Bapak pernah coba yang lebih enak dari ini? Ben bertanya dengan otot-otot muka ditarik. Tambah panik, bapak itu terkekeh-kekeh. Tapi enggak jauh lah dengan yang adik bikin. Tapi tetap lebih enak kan? Suara Ben terus meninggi. Jakun bapak itu bergerak gugup.
Ia melirik Ben, dan akhirnya mengangguk. Di mana Bapak coba kopi itu? Tapi ndak jauh kok dengan yang adik bikin. Bedanya sedikit sekali. Usahanya untuk menghibur malah memperparah keadaan. Beberapa pengunjung memanggili Ben, tapi tidak digubris sama sekali. Kaki Ben tertanam di lantai. Seluruh keberadaannya terpusat pada bapak itu. Dan bukan dalam konteks yang menyenangkan. Di mana? Wah, jauh tempatnya, Dik. Di mana? Belum pernah kulihat Ben seperti itu. Seolah tidak satu hal pun di dunia ini yang bisa mengalihkan energinya. Fokusnya. Aku memilih beringsut menjauh. Memenuhi panggilan orang-orang yang sudah resah karena tidak dilayani. Tak lama kemudian, Ben menghampiriku. Jo, tengah hari kita tutup. Temani aku pergi ke suatu tempat. Bawa perlengkapan untuk beberapa hari. Kemana? Ben tidak menjawab. Dan mulut itu terus terkatup rapat. Tak sampai sejam, kedai kami tutup. Siapa yang menyangka kalau sisa hariku akan dihabiskan dengan mengemudi, menyusuri jalan menuju pedesaan di Jawa Tengah. Mata Ben seperti sudah mau copot mempelajari peta minimalis yang digambarkan oleh Bapak Malang itu, yang tentunya dibuat dalam keadaan tertekan. Ben, sudah tengah gelap. Sepertinya kita tersasar. Cari penginapan saja dulu. Besok pagi baru kita keluar lagi. Ben bersandar kelelahan. Oke, kita kembali ke Klaten. Aku langsung banting haluan. Sesuatu yang sudah ingin kulakukan sejak tadi. Sejak punggungku rasanya meremuk di guncang-guncang jalan berbatu. Kami menginap di Klaten semalam. Keesokan paginya, Ben mengambil alih kemudi. Aku sudah tahu kenapa kita nyasar kemarin. Ada satu belokan yang tidak kulihat. Serunya berapi-api. Aku mengiyakan saja. Bagiku, perjalanan ini hanya kekonyolan belaka. Pemenuhan obsesi Ben terhadap kopi yang katanya lebih enak menurut pendapat subjektif seorang bapak yang tidak berpengalaman ke kafe, yang kemungkinannya 99% tak akan terbukti apabila melihat lokasi kami sekarang. Di belokan yang dimaksud Ben, kami berhenti untuk bertanya pada seorang perempuan yang melintas. Oh, barangkali yang sampean maksud itu warungnya Pak Seno. Pokoknya di sana ada kopi yang enak sekali. Jelas, Ben. Oh, iya. Perempuan itu menjawab semangat. Pokoknya warung Pak Seno melakukannya terus rono. Tapi jalannya jelek loh mas, alon-alon bae. Ben buru-buru mengucapkan terima kasih, siap tancap gas. Jenenge kopi tiwus mas, perempuan itu menambahkan. Ben menginjak rem sekaligus. Apa? Kopi tiwus, iki loh, aku juga baru bawa dari sana. Ia menunjukkan isi bakul yang dipanggulnya. Biji-biji kopi yang sudah kering terpanggang. Ben langsung mengambil seraup. Maaf mbak, saya ambil sedikit ya. Katanya seraya memberikan selembar 5.000-an. Perempuan itu tampak terlongo. Dari kejauhan, kami mendengar ia berteriak. Mas, 5.000 iki entuk sak bakul. Ben seperti kerasukan setan. Jalanan becek dan berlubang itu dilewatinya dengan kecepatan jalan tol. Tinggallah aku yang sekuat tenaga menahan mual. Tepat di penghujung jalan, sebuah warung reot dari gubuk
berdiri di atas bukit kecil. Ternaungi pepohonan besar. Di dalamnya terdapat tampi-tampi berisi biji kopi yang baru dipetik. Di sekitar gubuk itu terdapat tanaman-tanaman perdu dengan bunga-bunga putih yang semarak bermunculan di sana-sini. Aku baru tersadar, seluruh bukit kecil itu ditanami tanaman kopi. Tidak mungkin. Desis Ben tak percaya. Tempat dengan ketinggian seperti ini bukan tempat yang ideal ditanam kopi. Dan lihat, mana ada petani kopi yang menanam dengan kuantitas sekecil ini. Di dalam warung, seorang bapak tua menyambut kami dengan senyuman ramah. Dari kota ya, Mas? Aku mengangguk. Dari Jakarta, Pak. Jauh sekali. Bapak itu geleng-geleng takjub. Ben langsung duduk di bangku panjang yang tersedia. Mukanya masih ruwet. Kopi tiwusnya 2. Jarang-jarang ada orang Jakarta yang kemari. Paling-paling dari kota-kota kecil dekat sini. Tuturnya sambil meraih 2 gelas belimbing yang tertangkup di hadapan kami. Bapak ini Pak Seno ya? Tanya aku. Iya, kok bisa tahu toh? Bapak terkenal sampai ke Jakarta. Jawabku sambil nyengir. Berusaha menyindir Ben yang sama sekali tidak merasa tersindir. Matanya tidak lepas mengamati seluruh gerak-gerik Pak Seno membuat kopi. Pak Seno tertawa lepas. Walah, ya mana mungkin. Di hadapan kami kini tersaji 2 gelas berisikan kopi kental yang mengapul. Gorengannya sekalian dicoba, Mas. Monggo. Aku menyomot 1 pisang goreng. Masih ada beberapa lagi piring-piring berisi gorengan beraneka macam. Ben tak banyak bicara. Ia cuma memandangi gelas di hadapannya, seolah menunggu benda itu berbicara padanya. 1 gelas harganya berapa, Pak? Kalau gorengannya 50 perak 1. Tapi kalau kopinya sih ya berapa saja terserah situ. Kenapa begitu, Pak? Tiba-tiba Ben bersuara. Habis Bapak punya banyak sekali. Kalau memang mau dijual biasanya langsung 1 bakul. Kalau dibikin minuman begini cuma-cuma juga ndak apa-apa. Tapi orang-orang yang kemari biasanya tetap saja mau bayar. Ada yang kasih 150 perak, 100, 200, ya berapa sajalah. Mari diminum, Pak. Aku bersiap menyeruput. Oh, monggo. Ternyata Ben sudah duluan meneguk. Sejenak aku terpaku, menunggu reaksi yang muncul. Ben cuman membisu. Hanya matanya diliputi misteri. Perlahan aku ikut menenggak. Dan kami berdua tak bersuara. Teguk demi teguk berlalu dalam keheningan. Tambah lagi toh. Suara lembut Pak Seno menginterupsi. Baik, aku maupun Ben tidak berkata apa-apa. Hanya membiarkan saja gelas-gelas kami diisi lagi. Banyak sekali orang-orang yang doyan kopi tiwus ini. Bapak sendiri nggak ngerti kenapa. Ada yang bilang bikin seger, bikin tentrem, bikin sabar, bikin tenang, bikin kangen. Hahaha, macem-macem. Padahal kata Bapak sih biasa-biasa saja rasanya. Barangkali memang kopinya yang ajaib. Bapak sendiri gak pernah ngutak-utik, tapi berbuah terus. Dari pertama kali tinggal di sini, kopi itu sudah ada. Kalau tiwus itu dari nama almarhum anak gadis Bapak. Waktu kecil dulu, tiap dia lihat bunga kopi di sini, dia suka ngomong, "Tiwus, tiwus," gitu. Dengan asyik Pak Seno mendongeng. Tiba-tiba Ben menghambur keluar. Aku tak menahannya. Kubiarkan dia duduk sendirian di bawah pohon besar di luar sana.